kasih kepada Bu Bapak Skorpiana Hermaniasari, SPDMA atas tugas yang diberikan dari mata kuliah pengantar antropologi. Sebelum kita memasuki vlog, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adinda Radian Anwar dengan NIM 1407625022. Di sini tugasnya sebagai editor naskah. Baik, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Arina Rizkatunisa Soliha dengan NIM 1407625071. Di sini tugas saya sebagai editor. Selanjutnya saya Muhammad Fatih Winzul Hanan dengan NIM 1407625113. Saya bertugas di sini sebagai kameramen. Baik, perkenalkan, nama saya Aisyah Rafa dengan NIM 1407625152. Saya bertugas sebagai menganalisis kerangka. Perkenalkan, nama saya Nazda Khairuniswa dengan NIM 1407625079. Di sini tugas saya sebagai pembuat pertanyaan. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Antropologi, mata kuliah pengantar Antropologi, program studi pendidikan IPS. Pada vlog ini, kami akan membahas K-pop sebagai bagian dari budaya pop yang berfungsi sebagai sistem simbol. Nah, tujuan dari vlog ini adalah untuk melihat bagaimana K-pop tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sebagai memiliki makna simbolik yang membentuk identitas dan interaksi sosial, khususnya di kalangan anak muda. Dari hasil observasi mendalam, K-pop telah melampaui statusnya sebagai genre musik semata dan telah terintegrasi secara mendalam ke dalam pabrik kehidupan sehari-hari masyarakat. Kedekatan ini tampak nyata melalui beberapa saluran secara auditori. Musik K-pop tidak hanya sering didengarkan, tetapi telah menjadi soundtrack rutin di ruang publik dan private. Secara visual, pengaruhnya itu terlihat pada adopsi gaya berpakaian, estetika idola, yang dimana fashion K-pop itu menjadi referensi utama dalam menentukan identitas personal. Paling signifikan keberadaannya seperti kayak merchandise, mulai dari album, photocard, hingga lightstick. Bukannya sekedar barang koleksi saja, jadi unsur-unsur yang beroperasi sebagai artefak budaya yang berfungsi sebagai simbol material utama. Jadi simbol-simbol itu inilah yang secara eksplisit menunjukkan bahwa afiliasi, identitas, dan tingkat ketertarikan seseorang terhadap K-pop itu mengubah yang namanya benda biasa menjadi penanda komunal yang sangat penting, seperti itu. Halo, kami dari Pendidikan Ilmu Sosial Angkatan 25. Kita bertujuan untuk mewacanakan terkait tentang mata kuliah pengantar antropologi nih, Kak. Oke. Apakah Kakak bersedia? Aman. Oke. Itu langsung aja mungkin ya Kakak pertanyaannya. Pertanyaan boleh teman saya. Saya izin bertanya nih Kak, tentang K-pop. Apakah Kakak sudah atau pernah mengikuti K-pop? K-pop konteksnya itu kayak konser itu atau gimana? Iya, bisa konser gitu. Konser belum sih, baru ngikut acara fan meeting gitu, kecil-kecilan sesama teman. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya Kak. Menurut Kakak, apa yang membuat K-pop menarik? Apakah Kakak pernah menggunakan atribut K-pop seperti lagu, merchandise, atau mengikuti kontennya di media sosial? Menurut Kakak, K-pop itu hanya hiburan atau memiliki makna lain? Oke, thank you. Kalau dari aku sih lebih nangkepnya karena aku suka culture yang berbeda ya. Karena kan Korea itu punya culture yang berbeda sama di Indonesia. Dan aku ngerasa kayak bisa nih kita pelajari gak cuma dari segi yang bagus-bagusnya, dari segi hiburannya, tapi kayak segi dari lainnya, kayak contohnya culture mereka pas ikutin ujian online kuliah gitu kan kayak challenging banget ya. Culture itu yang suka aku ikutin dari budaya K-pop. Buat pertanyaan yang merchandise dan lain sebagainya, aku sering banget beli sama ngikutin acara kayak gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya. Menurut Kakak, apakah Kakak suka atau pernah mengikuti K-pop tersebut? Aku pernah sih suka, tapi nggak terlalu suka. Pernah juga ngikutin K-pop. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak, apa sih yang membuat K-pop itu menarik di mata Kakak? Kalau jawaban realitanya mungkin dari K-pop itu lebih dekat sama anak muda kali ya.
itu cowoknya ganteng-ganteng gitu ya. Terus dari suka musiknya juga, terus suka karena kebetulan aku suka dance, jadi juga suka mereka dance banget, dan visualnya juga bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kakak pernah menggunakan atribut K-pop seperti kayak lagu, merchandise, atau mengikuti konten kayak di media sosial gitu kak? Aku ngikutin K-pop ke media sosial K-pop, terus juga aku itu kalau misalnya ada acara K-pop, aku itu make upin di acara itu. Untuk merchandise sendiri, apakah kakak pernah ini atau pernah? Pernah aku pernah pakai merchandise. Kebetulan kalau make up itu kan juga ngasih merchandise ke orang yang make up ya. Kayak lightstick gitu ya kak? Iya. Oke. Pertanyaan terakhir, menurut kakak K-pop itu tuh hanya hiburan atau memiliki makna gitu kak? Menurut saya sih K-pop itu nggak cuma hiburan doang ya, itu tuh ada makna tersendiri. Apalagi K-pop itu memperlihatkan jati diri seseorang. Kan kalau seseorang itu kan punya macam hobi ya dan kesukaannya. Nah, dari itulah mereka bisa mengekspresikan diri mereka. Oke, itu mungkin pertanyaan terakhir. Berdasarkan wawancara dan pengamatan kami, K-pop dapat dipahami sebagai sistem simbol dalam perspektif antropologi. Lagu, kostum, koreografi, dan atribut fandom memiliki makna yang disepakati bersama oleh para penggemar. Simbol-simbol ini digunakan untuk mengekspresikan identitas, emosi, dan rasa kebersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya bersifat simbolik dan dipelajari melalui interaksi sosial. Dapat disimpulkan bahwa K-pop bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi juga itu berfungsi sebagai sistem simbol dalam budaya K-pop tersebut. Nah, unsur seperti musik, gaya berpenampilan, dan juga atribut fandom itu tuh memiliki makna yang membentuk identitas serta kebersamaan di kalangan penggemarnya. Lalu, melalui perspektif antropologi, hal ini itu menunjukkan bahwa budaya itu bersifat simbolik dan juga bisa dipelajari melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, K-pop itu bisa memberi dampak positif jika disikapi secara bijak dan juga seimbang dan tidak berlebihan. Nah, dari vlog ini kami belajar bahwa K-pop bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi sistem simbol yang membentuk identitas, emosi, dan juga hubungan sosial para penggemarnya. Namun, sebagai penonton dan juga penggemar budaya K-pop, kita itu harus bersikap kritis agar tidak hanya mengikuti tren, tapi juga kita memahami makna di baliknya. Nah, sebagai ajakan berpikir, kami mengajak teman-teman semua untuk merenungkan apakah budaya K-pop yang kita konsumsi itu sudah mencerminkan jati diri kita atau justru membentuk cara kita berpikir dan berperilaku tanpa kita sadari. Demikian vlog yang kami Terima sampaikan. kasih sudah menonton. Terima kasih juga kepada Bu Nova yang telah membimbing kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.